Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Tutor dari mata kuliah Basis Data MSIM 4206. Yang saya hormati rekan-rekan mahasiswa Universitas Terbuka yang mungkin menonton video saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video praktik untuk melaksanakan tugas 2 saya mengenai basis data. Pada kesempatan atau pada tugas kali ini kita diberikan tugas untuk membuat sebuah entity relationship diagram atau ERD yang seperti di tabel yang ada di layar ini. Lalu kita membuatnya dengan basis data di MySQL atau MariaDB yang ada pada XAMPP atau exam ya, dengan rincian tabel dokter, pasien, administrator, pasien dokter, daftar, dan dokter admin. Kemudian untuk melaksanakan tugas ini saya sudah menginstal XAMPP atau exam, dan saya sudah bisa membuka localhost ya atau phpMyAdmin. Saya akan membuat database melalui localhost ya atau phpMyAdmin. Untuk langkah pertama, setelah kita menginstal exam lalu masuk ke localhost, kemudian kita akan meng-create database yang akan kita buat. Nah, ini kita buat nama database-nya adalah rumah sakit. Oke, kita buat, sudah masuk ke sini. Lalu setelah itu kita akan membuat tabel ya. Nah, untuk membuat tabel kita menggunakan sintaks SQL yang ada di phpMyAdmin. Kita akan ketikkan di sini kita create table pasien, ID pasien, datanya integer 3, primary key, dan auto enrollment atau dia akan bisa terinput secara otomatis. Ini kemudian nama pasien, jadi pasien, nama pasien, jenis kelamin, alamat, nama pasien, varchar. Untuk nama pasien kita cukup 30 karakter, lalu alamat pasien, sama varchar. Ini kalau alamat kita coba kasih yang lumayan panjang, 100. Lalu setelah itu jenis kelamin, satu, lalu penyakitnya, kita tambahkan nomor HP. Table pasien, ID pasien,
nama pasien, alamat pasien, jenis kelamin, penyakit, nomor HP. Oke. Kita tutup. Kita create. Oke, sudah berhasil. Pasien. Lalu kita menambahkan tabel yang lain ya. Setelah pasien ada administrator. ID admin, lalu nama admin, waktu jaga, tutup. Kita bikin lagi biar sekalian creatable. Dokter ya. ID dokter. Ini kita jadikan primary key. Nama dokter, Novel Berca 30 ya. Lalu alamatnya, nama dokter, terus tanggal lahir, nomor HP, setelah itu spesialis waktu kerja. Oke, kita tutup.
Ya, yang ini kita lupa jadikan primary key juga. Setelah itu kita create lagi dokter admin ya. Dokter underscore admin. ID data dokter admin. ID data, ID admin, ID dokter. ID data kita pakai integer ya. Kita jadikan primary key atau ngisi, lalu ID dokter sama integer juga, lalu ID admin sama integer juga, tutup. Sip. Setelah itu pasien dokter ya, pasien dokter belum. Create table pasien underscore dokter. Oke, ID pasien dokter, ID dokter, ID pasien, waktu periksa resep. ID, lalu ID dokter, waktu periksa. Oke, date, lalu resep. Oke, variable karakter 100 ya. Tutup. Setelah itu pasien dokter ya, sudah ya, 1, 2, 3, 4. Pasien dokter, administrator sudah, dokter sudah, dokter admin sudah, pasien dokter sudah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Baru 5. Satu lagi. Oh, double daftar ya, daftar belum. Create table daftar ID daftar integer tiga, kita kasih
primary key auto ngisi, koma, lanjut ke ID pasiennya, integer juga, lanjut ke ID admin. Kasih koma, kita tutup. Oke, sudah semua ya. Di pasien ini sudah. Kita coba create. Oke. Hasil semua sudah masuk di sini. Sudah ada 6 tabel, 1, 2, 3, 4, 5, 6, pas. Kita bisa lihat di sini ya. Nah, di sini udah muncul semua ke 6 tabel. Setelah itu kita akan mengatur origin key-nya ya, atau indeksnya, supaya bisa terhubung satu sama lain. Ini kita cek di administrator. Administrator itu cukup primary key saja, lalu di daftar. Di daftar itu ini dua ini bisa jadi indeks. Oke. Kemudian di dokter itu cukup primary key di dokter saja, lalu dokter admin. Dokter admin itu bisa, nah ini keduanya bisa nih. Kita jadikan indeks. Lalu pasien itu ada dua ya, harusnya ada enggak, kalau pasien enggak. Pasien itu jenis kelamin bisa. Oke. Pasien dokter. Nah, pasien dokter baru bisa jadikan indeks. Ini juga. Oke, sudah semua. Selanjutnya kita mencoba membuat relationship dari masing-masing. Oke. Ini kita simpan dulu. Untuk membuat relationship, nantinya kita pakai menu create relationship ya. Nah, kita menghubungkan dari primary key ke origin key-nya. Misalkan di sini pertama di admin ini connect ke sini. Oke, sudah. Kita bikin lagi. Di dokter ini primary key ke sini. Oke. Lagi. Ini ID admin masuk ke sini.
Jadi dari admin memberikan data ke dokter admin, dari dokter admin menyimpan data dokter, kemudian dokter masuk ke sini. Dari admin melayani. Ini yang melayani siapa, terus melakukan. Berarti ada ID pasien. ID pasien bisa ke sini nih. Diperiksa, pasien diperiksa oleh, nah ini berarti pasien diperiksa oleh dokter. Pasien. Oke. Terus dari sini ke sini dokter memeriksa pasien dokter. Oke. Berarti ID dokter ya, ID dokter masuk ke sini, ID dokter yang ini. Oke. Ini. Oke, sudah clear. Saya rasa ini sudah semua masuk ya untuk ERP-nya atau Entity Relationship diagramnya. Kemudian kita akan tes ya. Kita akan isi dulu daftar ya. Oh enggak, kita ngisinya dari pasien. Untuk mengisinya kita menggunakan SQL saja ya, biar enakan dari sini isinya kita tambahkan. Nah, ini karena di pasien ini otomatis kita nggak usah isi. Ini misalkan kita tulis Ahmad Doni ya. Alamatnya misalkan Jalan Muhammad Toha Tangerang. Jenis kelamin laki-laki. Penyakitnya misalkan dia datang dengan keluhan demam tinggi dan batuk. Flu serta batuk. Oke. Nomor HP kita isikan apapun itu. Terus yang kedua misalkan namanya Susi Suryani. Alamatnya misalkan Jalan Insinyur Haji Juanda Tasik. Jenis kelamin perempuan. Penyakitnya dia datang dengan keluhan pusing, lalu demam, pusing dan demam dan diare. Oke. Kita kirim.
dulu. Oke, sudah. Kita tambahkan lagi ya. Namanya Jonomukti. Alamatnya misalkan Jalan TMP Taruna Tangerang, siswa laki-laki, penyakit, gejala demam berdarah, nomor HP, terus yang selanjutnya misalkan namanya Cahaya Citra, alamatnya Jalan Pintu Air 10, kelaminnya perempuan, penyakitnya gejala tipes 8. Salah ya, setelah kita kirim. Oke, sudah berhasil. Nah, ini udah ada 4 pasien ya. Kita ganti dulu, belum ada nomor HP-nya. Oke, sudah. Ini nama dokter ya. Kita tambahkan dulu. Nama dokter misalkan Dokter Budi. Alamat dokter Jakarta Pusat. Tanggal lahir oke. Nomor HP, spesialis dokter umum, waktu kerja shift pagi hari, yang kedua semuanya daftar di Dokter Ilham. Alamat dokter Bekasi Timur, tanggal lahir HP, spesialis penyakit dalam. Sen dokter sudah. Admin Tesi.
admin sudah, dokter sudah, pasien sudah, ini daftar. Nah, daftar ini karena dia sudah terkoneksi, jadi kita bisa ada menu drop down-nya di sini ya. Misalkan pasien atas nama Ahmad Doni, waktu itu daftarnya sama si Susi. Pasien atas nama Susi Suryani, waktu itu daftarnya sama si Andri. Kita kirim. Tambahkan lagi ya. Pasien atas nama Jono Mukti, waktu itu daftarnya sama si Andri. Pasien waktu atas nama Susi Suryani, daftarnya sama si Susi juga. Kita kirim. Oke, sudah. Nah, sama dengan ini juga. Dokter Budi, Susi, Dokter Ilham, Andri. Kita tambahkan juga. Dokter Budi, pasiennya Ahmad Doni, waktu periksaannya tanggal 1, resepnya berikan obat. Ahmad Doni buat kembang. Ini obat Sindenafil. Rawat. Makan hari. Nah, kalau sudah seperti ini berarti antar
kabel ini sudah bisa terhubung. Kemudian coba kita search ya. Ini kita akan coba melakukan pencarian data ya. Ini kita ketikkan di sini misalkan data pasien yang telah diperiksa oleh dokter ya. Kita coba. Itu menampilkan nama pasien, waktu periksa, resep yang diberikan, terus nama dokter ya. Oke, maksud dari perintah SQL yang ditulis di kolom SQL ini ya. Jadi select P nama pasien, P titik nama pasien, terus PD titik waktu periksa, PD titik resep, terus D nama dokter. Nah ini maksudnya P titik nama pasien itu nama pasien dari tabel pasien, terus PD underscore waktu underscore periksa berarti waktu pemeriksaan dari tabel PD atau pasien dokter. PD resep berarti resep dari tabel pasien dokter. Kalau D nama dokter itu dia dari nama dokter dari tabel dokter. From pasien P berarti bagian ini menentukan tabel utama yang digunakan yaitu pasien alias P digunakan untuk referensi tabel pasien dalam pernyataan SQL yang ada di sini. Kalau untuk join pasien dokter
join pasien dokter PD on PD ID pasien sama dengan PD ID pasien. Berarti bagian ini itu menghubungkan tabel pasien dengan tabel pasien dokter menggunakan join, menggabungkan dua tabel berdasarkan kondisi yang telah ditentukan. Kalau on PD titik ID pasien terus sama dengan PD titik ID pasien, itu kondisi join yang menghubungkan kedua tabel tersebut melalui kolom ID pasien. Jadi setiap baris dari tabel pasien yang memiliki ID pasien yang sama dengan ID pasien yang di tabel pasien dokter itu akan digabungkan gitu. Terus join dokter D on PD ID dokter sama dengan D titik ID underscore dokter. Nah ini bagian ini menggabungkan tabel hasil gabungan sebelumnya dari pasien dan pasien dokter dengan tabel dokter. Data atau baris on PD titik ID dokter sama dengan ID dokter ID underscore dokter itu adalah kondisi join yang menghubungkan kedua tabel tersebut melalui kolom ID dokter. Jadi setiap baris dari tabel pasien dokter yang memiliki ID dokter yang sama dengan ID dokter di tabel yang dokter itu bakalan digabungkan. Nah, nanti hasilnya jadi kayak gini. Ada nama pasien, waktu periksanya, resep, nama dokter. Nah, ini semuanya digabungkan gitu ya. Dari 4 tabel yang berbeda. Oke, mungkin itu saja hasil praktek dari tugas 2 ini. Dari saya cukup sekian. Apabila ada kesalahan dalam saya mengerjakan tugas ataupun menjelaskan tugas ini, saya memohon maaf. Apabila ada kritik dan saran, silakan ditulis di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.